Selamat pagi kaum muda dan kaum remaja. Kita kembali akan belajar di dalam kelas sekolah minggu untuk mempelajari pelajaran yang ke-8 terkait pemuridan dengan subtema menjadi mitra yang berguna. Saya akan menunjukkan sebuah foto. Nah, ini pasti pada kenal ya. Ini adalah bola untuk kegiatan sepak bola. Dan ini adalah seorang pemain basket. Ya, pemain basket. Bila melihat kedua gambar yang saya sampaikan, itu adalah gambar yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh kegiatan berkelompok. Ya, kalau kegiatan sepak bola dan basket pasti ada pelatih atau ada pemain yang berbeda fungsinya. Ya, seperti sepak bola ada penjaga gawang, ada pemain belakang, pemain tengah ataupun penyerang. Demikian juga dengan bola basket. Ada beberapa pemain yang berbeda fungsinya. Nah, kalau melihat kegiatan tersebut, itu banyak hal yang perlu dilaksanakan sehingga tujuan daripada kegiatan tersebut bisa tercapai. Bila melihat dari ilustrasi pelajaran kelas pemuda, itu adalah tentang tim sepak bola. Ya, tim sepak bola akan memperoleh kemenangan bila pelatih mampu mengkoordinir para pemain dengan baik, mampu memikirkan strategi yang tepat sehingga memperoleh kemenangan. Yang kedua, itu para pemain mau taat atas instruksi pelatih sesuai dengan petunjuk pelatih sehingga semua petunjuk bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan kemenangan dapat tercapai. Nah, itulah ilustrasi dari kelas pemuda. Apabila lihat dari ilustrasi kelas remaja, saya akan menunjukkan gambar yaitu dua orang yang kalau dilihat dari warna kulit itu berbeda. Yang satu adalah Sir Edmund Hillary dan yang kedua adalah Tenzing Norgay, yaitu penduduk setempat yang dekat dengan puncak Gunung Everest. Kedua sosok tersebut menjadi terkenal karena mencapai puncak Gunung Everest pertama kali, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1953. Nah, apakah hanya dua orang tersebut? Tidak, kalau dilihat dari ceritanya atau historisnya, mereka bukan hanya dua orang, tetapi ada 150 orang pendukung dan juga 750 orang-orang yang menolong mereka dalam hal ekspedisi. Banyak ya, bukan hanya dua orang, namun yang terkenal hanya dua orang saja. Tapi kita lihat permainan basket, permainan sepak bola, dan juga pendaki gunung, itu mereka kompak dalam melakukan aktivitas sehingga mereka mencapai target, mencapai kemenangan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu ilustrasi yang saya sampaikan terkait aktivitas olahraga dan kegiatan pendakian puncak gunung. Nah, di dalam sekolah minggu, bagaimana? Kita harus melihat hal-hal yang terkait kekompakan, yaitu mitra. Mitra di dalam kita pelayanan, sehingga pemuridan bisa tercapai. Bila melihat dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22, Roma 16 ayat 23, 2 Timotius 4 ayat 20, itu adalah beberapa orang yang
mungkin kurang terkenal, namun mereka membantu Paulus di dalam pelayanannya untuk menyebarkan pengabaran Injil. Nah, saya akan mencoba membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kita lihat sosok Erastus. Apakah terkenal? Tidak. Namun Paulus menyebut di dalam Kisah Para Rasul 19 itu adalah sebagai mitra, sebagai sosok yang menolong Paulus supaya bisa melayani dengan maksimal. Kita lihat kembali dari Roma 16 ayat 23. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Apakah sosok-sosok ini terkenal? Tidak juga. Namun Rasul Paulus menyebutkan sebagai mitra yang menolong Rasul Paulus dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Sama ya. Sosok ini tidak terkenal, namun menjadi mitra yang berguna bagi Rasul Paulus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya mitra ataupun sosok yang menjadi penyokong dalam kerjasama berhasil. Yang pertama, harus mempersiapkan diri. Ya. Mengapa harus mempersiapkan diri? Karena dengan mempersiapkan diri, orang ataupun sosok yang menjadi mitra tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang menjadi tujuan, mengerti apa yang menjadi arahan dari teman yang menjadi mitra tersebut, mengetahui akan tujuan yang dicapai. Yaitu pertama, harus mempersiapkan diri. Kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Seperti Paulus ajarkan. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat, Rasul Paulus memberikan ajaran atau menasihati kita untuk mau berlatih, mau mempersiapkan diri. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Ada tujuan, ada hal yang dilatih berulang-ulang. Ya, kita lihat ayat 7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, jadi seorang mitra yang baik, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mau menempa diri, harus mau melatih diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kelebihan daripada diri kita sendiri. Kenapa? Hal ini penting supaya kita bisa menggali potensi yang ada pada diri kita untuk membantu mitra kerja kita. Yang kedua, mengetahui kelemahan supaya kita bisa membenahi, supaya kita bisa mau dilengkapi sehingga pelayanan kita menjadi maksimal. Itu
mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Namun kita perlu juga mengetahui kelebihan dan kelemahan mitra kerja kita. Maksudnya supaya saling melengkapi, supaya saling mendorong, saling menyokong. Itu poin yang kedua. Ada poin yang terakhir, yaitu kita harus mau mempraktekkan apa yang kita telah latih, apa yang telah kita pelajari untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam pelayanan untuk pengabaran Injil. Ya, jelas ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita ingat. Harus mempersiapkan diri, mengetahui kelemahan dan kekurangan serta kelebihan, dan mau mempraktekkan. Itu adalah poin-poin yang harus kita ingat untuk menjadi mitra yang berguna. Sehingga tujuan pemuridan bisa tercapai karena mitra yang kompak, mitra yang saling menyokong, mitra saling mendukung, sehingga pengabaran Injil bisa dicapai. Itulah kupasan awal untuk pelajaran sekolah minggu pelajaran yang ke-8. Silahkan nanti di kelas masing-masing membahasnya lebih jauh sesuai dengan petunjuk daripada buku pelajaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Kau telah menolong kami untuk dapat mengenal potensi yang ada pada diri kami, menjadi mitra yang berguna untuk pengabaran Injil. Tolonglah Tuhan supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mau kompak untuk menyokong pengabaran Injil di gereja kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.